Nggih, dulu kalau ada lagu saat-saat dia datang aras terasa berguncang. Dulu ya. Apa pak sekalian nembur ya? Apa kayak ngepak rengi dah. Dulu kalau dulu. Dulu malah ada lagu dari Situ Bondo nih ke lagu Maturaan. Tahun 90. Asem bagus kacamata Situ Bondo Kabupaten nah. Dulu ingat ada dakduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-ulama wal-umara al-a'izza, para masyayikh dan juga jajaran pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Taufan Andika Jaksana SSTP MSI. Saya banggakan dan saya taati dan saya hormati. Juga Kepala Desa Besuki yang diwakili oleh Bapak Ismail selaku Bapak Kadus. Ketua Takmir dari Masjid Ar-Raudhah Kiai Samyo Ahmadi, dan juga Ketua Panitia Pelaksana Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi yang mulia Kiai Khairul Rasif, Sarjana Pendidikan, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dak setuju ajunan beten kaula amul jaki ben ten kula yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada beberapa kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, kita ada di bulan yang bulan ini menjadi sebuah bulan yang mulia karena di dalamnya dilahirkan manusia paling agung bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Berada di malam yang mulia, di malam Jumat. Kita berada di acara yang mulia yaitu pengajian. Dan yang keempat, kita berada di tempat yang sangat mulia yaitu masjid. Masjid yang mulia juga unik. Saya tadi sempat dibawa masuk. Saya sholat dekat tempat khotib baca khutbah, dekat mimbar. Tembona kula afu jeng pahromro beda akuli.
Ternyata penitoleh ku tak tepak cukup koi iktikaf. Kulit si maca tahiyat tega tepak ke Fatihah gitu. Alhamdulillah satu-satunya saya menemukan ikan koi mu'allaf cuma di Besuki ini. Nah benar boleh orang ngecukok masuk surga jinak leko. Alhamdulillah kita juga diberi umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita bisa berlanjut kepada bulan Maulid yang akan datang. Dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa merayakan Maulid di tahun-tahun berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Makle foto tok boy pun. Tidak nama dia dari jedar, tempo nak angai foto. Olehnya sampai kiamat pengunangan aja. Kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat tersebut kita mengharapkan syafaqah di dunia dan mengharapkan syafaat di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ada takdirnya untuk ziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Sehadir ni ke manterki bisa ungke ke Mekah Madinah. Kata ulama, barang siapa yang ingin ditakdirkan ziarah ke Mekah Madinah, maka disuruh baca surah Al-Hajj setiap malam Jumat. Surah Al-Hajj setiap malam Jumat. Orang yang baca surah Al-Hajj setiap malam Jumat insyaallah akan ditakdirkan berangkat Mekah Madinah. Cak kor amin baca kelu. Kalau ngala aminan siapa? Manter bisa amat cagi. Surat haji baca pun malam Jumat. Mun baca surat haji bi Allah kita ada pak surat tanah kita ke BMT ini kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam masjid ada bacaan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ini adatu hasrin yang artinya tidak ada lain. Innama cuma mempunyai arti cuma. Innama ya'muru masajidallah. Innama angin pastena orang-orang saya bangun masjid Allah hanya orang-orang yang amana billah. Orang yang membangun masjid itu yang pertama pasti menunjukkan hatinya iman kepada Gusti Allah. Orang yang membangun masjid ini dinyatakan oleh Allah tidak mungkin membangun masjid kecuali orang yang mempunyai hati iman. Kalau tidak mempunyai hati yang iman kepada Allah, tidak mungkin akan membangun masjid. Coba, kenapa kok demikian? Masjid ini kepemilikannya menjadi milik Allah. Makanya dikatakan wakaf. Kalau wakaf itu tidak bisa pindah kepemilikan. Makanya syaratnya wakaf dalam kitab fikih itu harusnya tidak mungkote awal, tidak mungkote ausat, juga tidak mungkote akhir. Tidak boleh terputus. Wakaf itu selamanya milik Allah. Sekali dibangun masjid, masjid ini milik Allah. Siapa yang membersihkan masjid, maka dia sebenarnya bekerja untuk Allah. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan yang kembali kepada kita secara manusia. Semuanya kembali kepada Allah. Dan Allah akan berikan pahala bagi orang yang membangun masjid. Al-imarah, membangun masjid itu ada dua, kata ulama tafsir. Ada al-imaratu hissan, ada pembangunan masjid secara fisik.
ada al-imaratu maknan, ada pembangunan masjid secara makna yang tidak terlihat bentuknya seperti bangunan ini. Jadi pembangunan masjid itu ada dua. Ada yang dibangun itu secara physically, secara bangunannya. Yang kedua ada secara maknan. Secara fisik kita sudah lihat masjidnya sudah bagus, betul. Bahkan ini termasuk masjid yang unik kalau saya lihat tadi. Satu-satunya ada ikan i'tikaf cuma di sini. Nggak ada di tempat lain ikan yang i'tikaf itu nggak ada, cuma di sini. Yang kedua, kalau sudah terbangun masjidnya, maka yang kedua al-imaratu maknan, pembangunan masjid secara makna. Apa itu? Masjid dibangun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan fisik penting. Kalau tidak ada bangunannya kita gak mungkin ke masjid. Bangunannya sudah bagus, kalau tidak ada yang sholat juga sia-sia. Alhamdulillah pada malam hari ini kedua-duanya sama ada. Masjidnya sudah ada, lalu dibangun dengan ibadah. Pada malam hari ini berkumpul di geria, betul? Semuanya hadir, kata tadi dari penyambut, semuanya sumbangan. Nyumpeng tak nyumpeng? Nyumpeng, bade senyumpeng pese, bade senyumpeng akan. Iya, ya kan nyumpeng iya bu. Yang senyumpeng akan dia Khalil Yasin. Yang nyumbang makan itu saya enggak memberi beras, saya tidak memberi uang, saya tidak membantu pekerjaan pada acara malam hari ini. Depak ibrik ngakan de ada, berarti gula ngampong ngakan. Ya cak gula keng yonceng. Mun pah yonceng ki sorongi bepesnya sorongi beberas tak langkung munceng kiai lain aku ini. Ini boleh kayak cetak ditantar kok. Lah kita hadir di sini pada malam hari ini dengan antusias. Bahkan yang hadir tadi dinyatakan luar biasa banyak sekali. Mudah-mudahan perkumpulan kita dalam rangka sekarang al-imaratul masjid ini termasuk memakmurkan masjid, membangun masjid. Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat manter bakun abolong. Keng manter abolong e swarga, maki abolong mun neraka manter punten. Amin. Manter masuk swarga kapi. Tero tak tero masuk swarga? Tertulia mate. Bekocang terus masuk surga. Maksudnya budian kita dipersatukan di surganya Allah, tapi selama kita hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan panjang sekali. Amin. Sampai umur 500 tahun. Ini jadi problemnya manusia itu seperti itu. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia itu gak ada yang cocok. Tua aki tuli mate tak cocok. Tua aki lo te mate tak cocok. Apa sih cocok? Lega nengki. Lah memang umurnya umat Nabi Muhammad itu hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Ini umur standar. Nabi Muhammad 63. Umat rata-rata 63 itu wafat. Makanya diangan-angan yang umurnya 40, 23 tahun lagi. Yang umurnya 50, 13. Yang umurnya sebidak kurang 3 tahun lah. Mun seumur sabidak 2 tahun 11 bulan sangale korare ya leku malam mereka maurib ngonter ki lancing umur ki. Amin Allahumma amin. Lah manusia itu standarnya umur 63 itu. Kalau umur 63 itu belum wafat bonus 70. Mun petong bolo tak mate amba belum bolo na. Belum bolo tak mate tekuban sangang bolo. Sangang bolo kita mate umur 100 kemarin. Umur 100 tak mate ya dem lagi ya maki tak mati yang umur 100. Cek gejanda lah tak lebur lah. Bedai yang umur 100 dem kak. Nggih. Kita coba si umur 100 sebentar berba minta janda bah. Wah Allah. Mana saja jangan lah tu. Lagi dengar ke kan lu marah. Wah Allah. Wah Allah.
Manusia jaman lah tua kerso. Kerso ya kerja tak masuk. Kak. Nurul Mustafa kopak ngerti kakek. Begitu ason nada kopak. Namun jangan berkecil hati orang besuki dan sekitarnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad memang umur kita adalah umur paling pendek dibandingkan umur nabi-nabi dan rasul-rasul umat-umat terdahulu. Umur kita hanya 63 tahun standar. Sementara umat Nabi Nuh 850. Nabi Adam 1050. Umatnya 1000 tahun. 900 tahun. Umat Nabi Nuh 800 tahun. Abu, mun pah kula ban sampean umur 1000 berempa kompo ya kak. Cok makin umur sebitep kompo ya bodo sesanga. Aja mun sebini situ, mun sebini telo. Abu. Namun kita ini sebagai umat paling pendek umurnya. Kalau karena umurnya paling pendek tentu amalnya paling sedikit. Nabi Muhammad pernah mengadu kepada Allah, "Inna ummati aqsaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala." Ya Allah, umat saya itu umurnya paling pendek. Karena paling pendek maka secara otomatis amalnya paling sedikit. Kata Allah, meskipun umurnya paling pendek, yang penting pahalanya paling banyak. Amin bu. Cengeng. Lo teman nemuring genteng ya. Saya masa menyita ratanya. Kita umurnya paling pendek tapi pahala kita paling banyak. Amin. Oleh karenanya, perhatikan. Umat Nabi Musa itu diberikan kewajiban sholat sehari semalam 50 kali. Tahu sabu kaki 5 kali tak aja. Saya biasa. Nabi Musa itu umatnya sholat sehari semalam 50 kali. Tiap satu sholat itu cuma mendapatkan satu pahala. Sholat 50 kali dapat pahala 50. Umat Nabi Muhammad sehari semalam 5 kali sholat. Satu sholat diberi pahala 10. Sholat 5 kali dapat pahala 50. Coba bayangkan. Jadi meskipun kita itu umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, pahalanya paling banyak. Kenapa? Setiap amal umat Nabi Muhammad dilipat gandakan, sementara amal umat-umat terdahulu tidak ada yang dilipat gandakan. Umat Nabi Muhammad jangankan sampai beramal, niat saja. Saya nanti malam mau ke pengajian, pas mau berangkat sakit, dapat satu pahala, pahala niat. Ini kata Rasul, niyatul mu'min khairun min amalihi. Orang mukmin itu kalau sudah niat lebih baik daripada amalnya. Belum melakukan kepada amal tapi sudah dapat pahala niat yang ada di dalam hati. Umat-umat lain tidak bisa seperti itu. Kok bisa demikian? Karena kita menjadi umat terbaik, umat Nabi Muhammad SAW. Setiap amal kita dilipat gandakan 10. Makanya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Umat Nabi Muhammad kalau mengaji Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasul, wala aqulu alif lam mim harfun. Yang saya maksud satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada yang ngaji alif lam mim dapat 30. Itu kalau di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan, al-hasanatu fihi bi alfi hasanatin fima siwah. Kebaikan yang dilakukan di Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000 pahala. Kalau di bulan biasa 10 dilipat gandakan menjadi 1000, maka alif lam mim 30.000. Orang yang khatam Al-Quran satu kali
di bulan Ramadan sama dengan hatam Al-Quran 1000 kali di luar Ramadan. Dan ini hanya diberikan kepada kita sebagai umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad. Sebagai bentuk takriman Allah memuliakan kita. Makanya nanti di akhirat Allah berfirman, inni haramtul jannah ala sairil anbiya wa ala sairil umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Saya haramkan surga kepada umat-umat Nabi lain, kepada nabi-nabi lain. Sebelum orang besuki masuk surga duluan, umat-umat lain ikut di belakangnya. Kita umat-umat terdahulu masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Tina makin lakon didik sepenting gaji na banyak gitu. Tina makin ibadah na sakonik sepenting lakon. Nah, nika ikencer kalaban banyak. Nika cuma umat Nabi Muhammad. Makanya gula sampian dalam rangka bersyukur kepada Allah, kita diberi nabi terbaik karena menjadi umatnya, kita menjadi umat yang istimewa. Di hari kelahirannya kita mengadakan ihtifal, dirayakan. Kelahiran Nabi Muhammad ini tidak sama dengan kelahiran orang-orang biasa. Tak ada. Siti Aminah hamil Nabi Muhammad gak sama dengan orang besuki ini hamil. Yang sama cuma satu, orang besuki kalau hamil itu tidak mengalami menstruasi, loh head. Nyai Aminah ketika hamil tidak mengalami haid, cuma itu yang sama. Yang lain tidak. Orang besuki mun ngandung tabung jan raja, jan raja. Makanya di Jakarta kalau ada selamatan kandungan namanya selamatan 7 bulanan. Kok dikatakan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Itu Surabaya. Jawa Timur, Surabaya, tingkepan. Tabung melenting oleh kepan. Madura itu pelet beteng. Pelet beteng. Polan oleh alet let bektona petengnya. Basuki pelet kandung. Polan oleh alet let bektona teh. Wah kok. Oleh na mancing dah ya. Lama hari kini ngak kijarok norok buk. Betul oleh na ganggu je. Sengak rembi kagak. Atau ke pada samu nyeroro kidul lah pasal kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu waktu di perut ibunya ring besuki mun ngandung tabung raja. Nyai Aminah ni kepada erna tak raja. Gak sama. Orang kantung mun ngandung tabung raja. Sampian kalau hamil perutnya raja. Membara. Ia mengembang bu. Tapi tidak dengan Siti Aminah. Orang kantung mun ngandung bertang. Ya benih karo tengah sakit dong sebarang sakit dong. Sejan lebih tong bulan rebero kabur. Betul sebero po ngebero pepe na bero bidal bingan. Nggih kan? Kol 2 malam lagi nek joge. Kak joge. Kol 2 malam apa lek terus samangkai. Kol 2 malam ngidam semangka. Malam lek mun tak laki aja ilan aja. Bu mangkat selakit jadi semangka. Kunem mucak tega dapat ke Probolinggo di sana. Saya nyari semangka. Depan dia jalan kol 2 malam. Depan ada nak pukul 11. Beki semangka nak pan iyo pak. Oe arap le terolanas. Ika kan saumpaan muncak minta lanas. Cang selaki colong jadi ego boleh gila ego. Jika boleh gila kan boleh 2 kok. Nyari lanas. Depan ada nak berasa dia beki lanas. Oleh saumpaan. Oe terus apa boleh lek pelatro teman cok ye. Tak buta selaki. Ngidam sakit nggih Bu. Nyai Aminah punten. Bede istilah mutur ni ke bau. Mun kan tuh apa bau ni kan. Bocong kok. Biasanya mutur ngandung ni kapan ngakan nasi Pak. Iya ngota tukang bener ngandungnya beda sebau are tak ning tepani are deh jo. Apa nyaman? Panason.
Ku tepak kare ngapri nak di mepahnya. Matura nih kebuk bedere ngandung nih kebede si bau nase tak ningakan nase selama ngandung lo ningakan nase apa namanya itu ya tidak nyaman lah tak usah nyamai aja bede si bau ke are selama ngandung tak bisa tepannya are mun siang tak ning keluar ning dulu metok bede si bau lake bede matura kalau akene boci bede nggak ada ngoni ka matura buk le matura bede ka temo dengan dung je bede si bau laki kalau akene ju boci aning kalau akene tatang kelebur ayah Lanya aminah seperti itu. Kelahirannya tidak sama dengan kelahirannya manusia biasa. Bagaimana tidak? Ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan apa kata ulama? Fasintani min huril jinani tabattata wa asyatum ma'a Maryam bintu Imrani. Fasintani min huril jinan. Dua bidadari diturunkan dari surga. Wa Asyah ma' Maryam. Dua orang perempuan mulia sudah ada di surga, diturunkan kembali ke dunia untuk menjadi bidannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau dilahirkan, tidak cukup menggunakan bidan lokal buyuyu, bututi, bulina, bususi, budian. Gak cukup, tapi bidannya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi lahir, wala yuladu min makhrajil baul. Nabi Muhammad lahir tidak dilahirkan dari jalan normal. Karena dimuliakan Nabi Muhammad. Ika bayaki jalan anyar. Eka dimah. Iba bener bucil. Ia tasa cilbu cilen. Apa yang aku lihat? Wahaha. Ya apa yang macam tak tahu kok bu. Ya dia iba bener bucil. Ia tasa cilbu cilen dia. Iya wes aja. Tahu saya bayang lagi lah kok. Kau bener tak tahu kia. Dilahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan makhtunan, sudah berkhitan. Mari sunat, mari buang koncong. Sampian kah? Lahir kalau manusia biasa itu ada sebagian yang diberi keistimewaan seperti itu. Tapi sebagian lain manusia biasa kan tentang sunat tanggi. Dan wajib disunat kita itu. Laki-laki wajib sunat, perempuan ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan wajib khitan, ada yang menyatakan tidak wajib. Munreng lake biittifaqil ulama wajib as-sunnat sambian. Sambian ada orang mu'allaf masuk Islam umur 40. Ketok gelu koncong gendin aja. Jadi mun berdereng lake masuk Islam umur berapa? Umur 40 wajib ketok gelu. Sunnat gelu. Reng bini umur 40 masuk Islam, dia tak usah sunnat lah. Tak usah kipak dokter, tak kok kelenger dokter kemarin. Dokternya saya gila aja bola. Teman angang aja anu. Boleh lagi. Hai hoi kagak jibu. Nah, biasa ampuni ku andu antara ruwa gitu dan. Oh, udah setengah jam lah. Ya siapa sih ambu, bu? Hah? Iya mayu. Mun saya, obamun kula apa cang saya bebe? Mun cang saya bebe terah? India. Duh kok tahu kalau saya keponakannya Sahrul Khan sampai? Mungkin karena saya tampan ya. Jak aku pak kabin di kemarin. Anang sahabaan juga. Tanah panak-anak kene ini kasih penting lagi gelem ke masjid aja biasa nggih. Karena bagi kula ben sampean lambo iki kene ngagojo. Benih kesagaja tak kira tok. Kula ku umur 70 ambu sagajanya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan makhtunan, makhulan, dalam keadaan sudah dikhitan, dalam keadaan sudah bercelak mata. Nggih, dulu kalau ada lagu saat-saat dia datang aras terasa berguncang. Dulu ya. Apa pak sekalian nembur ya? Apa kayak ngepak rengi dah. Dulu kalau dulu. Dulu malah ada lagu dari Situ Bondo ni ke lagu Maturaan. Tahun senggang polo. Asem bagus kacamatan Situ Bondo Kabupaten nah. Dulu ingat ada dakduk. Suruh mulai kada juga aja. Apa doreng bisa bunyi ketipung saya kawan. Nggih, kan Asem Bagus itu kecamatan Situ Bondo nggih. Dulu lagunya Maduraan. Kaula satajak wajib percaya odi etunya tak salancengah bila cabutnya beakallah bekal abeli deka asallah. Ini lagu dari Asem Bagus tahun 90. Saya kelahiran 89, 95 saya masih nyapu. Apa bahasa Indonesia nyapu ya? Iya, coba tak tahu ngendeng. Ada bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya. Nyapo aja deh. Nutut. Iya. Coba Abu Bakar nyapo oding Kanjeng Nabi. Coba deh. Abu Bakar itu nutut. Nak bingung gak kemarin ya. Terus nomor 2 sudah ada bahasa Indonesia nah. Cuduh aja ada bahasa Indonesia nah. Jodoh. Engkau mau napecat ke kaki pah beres cuduh lek ngara. Munda selok cuduh. Saya kalau dipijit kamu jodoh deh ya. Ngandung kake. Ada cuduhnya ada bahasa Indonesia. Nomor 2, senomor telok berubah. Paroba bade ngocak berubah bade ngocak paroba. Aja ada bahasa Indonesia ini. Iya berubah. Satria baja hitam. Saya masih nyampit ke ibu dulu kan. Berubah. Anak kamu sudah lahir. Alhamdulillah berubah. Alhamdulillah Satria baja hitam RX dia ya. Makanya saking dari kayanya bahasa Madura. Sampai bahasa Indonesia itu tidak bisa menampung semua bahasa Madura. Banyak loh bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya itu banyak. Loh Madura sama Madura tuh bahasanya beda-beda. Baik Madura yang negeri atau Madura yang swasta di sini. Cie. Ya kan lain gendengan senegeri dia man. Beda, bahasanya beda-beda. Madura itu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb beda-beda. Dengan bahasa Madura yang ada di luar pulau, cungpiteun boleh. Madura yang ada di Kalimantan kalau jalan itu tembok. Reng Madura, keng mun jalan tembok. Jadi cek benoreng ke tembok kapi di Kalimantan ini. Itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Banjarmasin beda lagi. Di Kalimantan Selatan itu di Banjarmasin. Kalau di sini rujak, Banjarmasin itu pencok. Madura sebeda babian mancok. Mun pah babian tar ke besoke. Mele mancong dua buke. Tahu saya melelek ngalak tipi ikan dang. Lamar dia campur bentong celatong apa?
Wan, kita lanjutkan G. Ini intermezzo namanya. Sponsor. Maklianya bembian. Hah? Nancak kemi. Siapa sih ngajak nancak kemi aja? Ntar kapan ngajen apa yang pesan, Bu? Lah Nabi Muhammad itu secara jasad gak sama dengan orang lain. Jasadnya Nabi Muhammad itu bercahaya. Makanya dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya. Nabi Muhammad itu berkeringat tapi keringatnya harum. Sampai kalau nasyid ini menyanyikan wa kafful mustafa kal wardinadi. Nah, korla apal make allonat to lo kamu. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Nabi Muhammad itu keringatnya harum. Makanya kalau keringat Nabi Muhammad pindah kepada tangan sahabat nika norok om. Rok om cekak pelona kanjing Nabi, percis pelona laki na kaki rogo. Cekak. Keng bau na lain. Mun cekak gepeng kalam piro yo. Cuma kayak iyo bom tak. Wah, tetitor-totor. Badannya Nabi Muhammad bercahaya. Wala dhillullahu bal kana nura. Wala dhillullahu. Dan tidak ada bayangan bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tubuh Nabi Muhammad itu mengeluarkan cahaya. Ini lampu. Mun mate center. Bedejeng-bejengen nah. Keng mun lampu ni ka odi center ada jeng bejeng nah. Kenapa? Terak lampu ni ka anaban ka terang center. Makanya kalau lagi bercahaya gak mungkin ada bayangannya. Mun mate center bedejeng-bejeng nah nikah. Begitulah Nabi Muhammad. Sampai kata ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahullahu min iwaji ya Rasul. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi atfatan ya jiratan ya uhailal judi wal karami mun bederomai tempati ajunan pastera kapi tak petengan. Nabi Muhammad ketika masuk ke tempat yang tempat itu gelap, maka tempat itu tidak butuh lampu. Siti Aisyah pernah menjahit baju di malam hari, jarum magegan sehari dengan beteng tidak ditemukan karena saking kecilnya jarum. Nabi Muhammad masuk, jarum ni kepadang saking dari terang badanna Gusti Kanjengna. Makanya rumah kita bacakan solawat biar rumah kita juga bercahaya. Mun andi Roma maca aki solawat makle Roma na sampian pada tera. Mun Roma na sampian lae maca aki solawat pah Roma na sampian pakun peteng tengku kilometer. Ada to kena. Caepon tera, setera nika je sakta Gusti Kanjengna. Je sakta Kanjeng Nabi nika tera. Lemangken je sakta Kanjeng Nabi kan ampun pindah alam gi. Ampun pindah tempat. Orang yang baca solawat kepada Nabi Muhammad itu bukan rumah kita tidak usah pakai lampu, tapi hati orang yang ahli baca solawat akan diterangi oleh Allah. Makanya anta syamsun anta qamarun anta nurun fauqa nuri. Lalu di belakang anta misbahus sudur. Engkaulah cahaya hati. Hati yang sering gelisah
ateh se ampo pegel, ateh se ampo cermet. Coba bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata ulama, idza kunta fi amrin wa dhikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi katsiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Kalau kita sering sedih hati, hati ini sering merana, coba perbanyaklah baca sholawat kepada baginda Rasul. Ate sesempit akan diperluas, ate sepeteng epatera kalaban ahli mau sholawat dek Gusti Kanjeng na. Banyak masalah dalam rumah tangga, sholawat. Suami lagi marah-marah, kakek kurang ajar mas saat centok jawab Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah pentong bisa laki sampai. Ya kalau baca sholawat jangan lagi marah pai beli sholawat. Tapi mari abajeng maca aki sholawat. Ya Allah, laki kula palemes aki atena pagre aki. Mari kita ngaki gelubuk. Wah bahaya kakinya. Gak bahaya tok biko marin kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun selake maca aki sholawat pakun ahli kikir, pantedung maca aki yasin. Le mun ni kata bahaya nih kah. Maca aki yasin. Ya daripada nyanyi, selake meredeng, selake nyerodeng, sampean bah ngucap. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Oh. Tempang lagu ngelanjut ya kok. Bacakan sholawat daripada edang duti. Nanti sudah mulai kada kajian. Nah, Nurul Mustafa lu mulai kada kena. Kan lama hari kaki apa sih deteng? Berkata apa jajan lewat ada aja. Ya transfer deki lah mulai kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi secara jasad Nabi Muhammad itu luar biasa. Secara akhlak tidak ada akhlak manapun manusia sebaik akhlak Nabi Muhammad. Makanya kana Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad secara jasad tidak ada satu makhluk pun setampan Nabi Muhammad. Enggak ada. Makanya wa ajmala minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun. Wa ahsana minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada manusia yang melahirkan anak yang ketampanannya jangankan lebih sama dengan ketampanan Nabi Muhammad itu gak mungkin hadirin. Tidak ada manusia yang ketampanannya sama dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Gantengan Nabi Muhammad. Keng Nabi Yusuf ini kan kerjati. Ketampanannya mencolok. Nabi Muhammad tidak. Makanya Nabi Yusuf ketika dilihat oleh para cewek. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Nah, ini bukan manusia, ini malaikat. Nabi Yusuf ini karena kerjati. Nabi Muhammad ini ganteng. Keng tak toman kala Nabi Muhammad ini abolong benreng coba gantengan didik. Jadi saya coba nih kata todus abolong ben Nabi Muhammad. Abolong ben orang koningan Nabi Muhammad didik. Abolong ben orang potian Nabi Muhammad didik. Abolong ben orang gantengan Nabi Muhammad didik. Abolong ben orang guan entek gendurapa. Nyotok ka ada dia. Apolong ben seganteng-gantengan Nabi Muhammad didi. Apolong ben seguantengan luar biasa. Gantengan Nabi Muhammad didi. Pokong persis Khalil Yasin ya.
Gula ni kamu nak bolong ben pandaan gula didi. Saya keluar dari kamar, ibu-ibu lihat, Arya deh, iya asli nane kene. Kok, hari sekene karo bungkan, bu. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula bolong ben sekene, kenean gula. Abolong ben seceleng, celengan gula dede. Bos celeng si angak bu. Celeng manis segala celeng apa ton ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, secara akhlak tidak ada akhlak sebaik akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan bi gula sedikit kebela nih. Bi gula sedikit kecerita, bi tan gula makin kecerita apa lagi? Setuju? Maka tak setuju aku nak cerita gula. Sebagai bentuk bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Sering saya ceritakan, perhatikan. Di Madinah ada seorang Yahudi buta, salah buta tua, salah tua miskin. Yahudi ni ka lakona ngemis, ibang labeng pasar, sambil neku canteng je mangkena. Seekocak ni kata dek lain kecuali abek cuba aki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang buta, Yahudi yang tua ini, yang miskin ini, dia ngemis di pintu pasar. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali menjelek-jelekkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Jangan kau percaya kepada Muhammad si pendatang dari Mekah. Dia itu hanya ingin memurtadkan kita dari agama sesepuh-sesepuh. Jangan kau ikuti Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, adakah pekerjaan Nabi Muhammad yang belum saya laksanakan?" Lakona Nabi Muhammad si tak tuman ikhlaku bingko. Di pasar Madinah ada Yahudi yang buta tua renta, dia mengemis. Tiap hari Nabi Muhammad selalu mengirim roti kepada orang itu dan disuapkan ke mulutnya Abi. Selama Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad pasti kalau pagi ke pasar Madinah membawa roti, disuapkan kepada Yahudi yang buta itu. Dan Yahudi itu tidak tahu kalau dia Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membawa roti ke pasar. Ternyata si Yahudi ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Dia tetap menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Sehingga cak atorok kau ring senyama Muhammad, cak parca jaga orang senyama Muhammad, Muhammad ni kendak, Muhammad ni kelecek, Muhammad ni keng mamor tata gulaban sampean dari agama na benga tua. Sehingga cak atorok Muhammad tempo na ngocak bi Sayyidina Abu Bakar pah ibri roti colong. Ambu cepat colong. Ekail. Yahudi itu lalu bertanya, siapa yang menyuapin saya roti? Siapa saya nulengi roti reh? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya orang yang biasa datang tiap hari memberi roti. Bohong. Tenggeng. Benih kakek. Nakal kakek je benih kakek orang sebiasa ngirim roti ruang. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, bagaimana anda tahu? Bukankah anda tidak melihat? Mi itu mau bi kakek je engkau benih orang sebiasa. Kan kakek buta. Lain, ahlak ke lain. Orang sebiasa roh benih pah korek sebab kecolok roti nak. Amit keluh. Tak langkong ni kak roti neki ambu si ada bu roti nada ergeluh. Itu lengaki. Saya nomor 2 orang sebiasa roh tahu cek tang gigi kare telok. Roti nak eko cegelu. Benih bagi bungkol dah iya. Ada mun bagi bungkol re roti tak eko lagi kicol pak kapir. Benih. Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis di hadapan Yahudi. Ya Rasulullah, betapa mulia akhlakmu. Sampian seecakko, cak sampian seecokoco, sampian seebek cuba aki. Keng sampian akhlak aki lebih bagus dari gule sementara gule tak ebek cuba aki. Bagaimana akhlak sampian tidak berubah ya Rasul? Yahudi, tahukah sampian siapa orang yang selalu mengirim roti tiap hari? Siapa? Dia adalah Muhammad Rasulullah yang kau jelek-jelekkan tiap hari.
yang menggunakan akhlak yang halus, dengan tutur sapa yang halus. Itulah Muhammad Rasulullah. Yahudi ini menangis. Kalau memang itu Muhammad, maka saya percaya Muhammad ini utusan Allah. Kalau bukan utusan Allah, gak mungkin hatinya sebersih itu. Padahal dia bisa untuk membalas. Saya tidak melihat. Kenapa dia tidak membalas? Bahkan dia tetap tiap hari mengirim roti. Saksikanlah Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksikanlah Abu Bakar. Mulai detik ini saya masuk Islam. Dan saya percaya Muhammad itu utusan Allah. Kalau bukan utusan, tidak mungkin punya hati seperti itu. Berde besuki orang sing dia. Tak kira beda apa nak boleh sampian sing ngidi ngaki make sing ngocak tak bisa. Mun pah ilunan dun pah bedari ngocak, sing ngajak ngoncengan Khalil Yasin di Madura. Khalil Yasin jo tak andi ilmu. Khalil Yasin tak kengkulan karo genteng. Pernah kena sahrulkan deh, Bu. Ya hava haka hamiri zulfu mijo. Kita apa jajah? Koi mere tazvir hai, koi mere dil kya kaho, kya kohe wo mi to nahi, saval si ek ladki. Kebetulan ayah saya itu namanya Marikan. Jadi kalau orang tanya, sampean putranya Kiai siapa? Putranya siapa? Cak bunyi Kiai tang bapak. Ayah saya itu TNI, tani asli. Keluarga saya itu rata-rata di RS, bukan dokteran, dorong sati. Saya bukan anak Kiai, bukan. Saya anaknya orang biasa. Siapa ayahnya? Marikan. Ini mah beda kiainya Marikan. Lecek lah karena kiai. Keng bihule ko bolo. Keng Marikan ni keng India. 4 setretanan. Sahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan. Ya pah Marikan dia tidak ngoda. Maka ada mau kuliah lagu India aja geton. Ya pernah kan Amir Khan deh. Saya bukan anaknya kiai. Jadi mun sampean ngunceng, salah si ngunceng, mi ngunceng kok kaki. Minta ngunceng, leban nianan kiai gula. Cek lekar benianan kiai. Mi yonceng, mungkin pulang tuman alung polong ben kiai. Saya ini dulu orang tua saya itu firok pisah dengan ibu saya. Kuda nikah yang tua laki melarat, yang tua bini melarat. Keng gula mulai dari pondok ngamal lagi solawat. Solawat nikah mangkat zaman ulama. Orang yang mengamalkan solawat semua hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kula yakin hakul yakin baru kena solawat. Satu aja pangatro kula bi Allah paringi kabeh. Kalau situng kula selok teka hajat. Amin ya boleh. Ya dia kok sekira lain. Lah kula padahal mari amit ka bini kula ibu ki. Maramit le, dak mah kok cak bini boleh. Terus. Ngapain lah ngebenbung kan? Naik kok. Bukan ibu nyaman meniro terus bu. Coba ada lagu dulu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau disuruh memilih, pilih yang diracun apa yang dimadu? Pilih yang dimadu apa diracun? Diracun. Bini gulai bataber, dik pilih diracun apa dimadu? Saya pilih dimadu mas, asal sampian siap diracun kok. Makai bini telok mun mate. Tina bini situng korodi. Salah gening libali. Wala udah ndak mayon. Lo apa? Maki tak pirang kur janda lo pak. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Boh, sejam ke? Iya ngonceng boleh. Tapi petoto kesetiak. Hah? Menyanyi? Arame tak ngonceng orkes begagi buk.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan maulid ini kita bisa meniru, meskipun tidak keseluruhan nggak mungkin, tapi setan pun tanah buleban sampean meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemaaf, beliau bukan pemarah. Jangankan sesama Islam, sama Yahudi saja yang sudah tidak berdaya, kafir, menjelek-jelekkan, tapi si kafir itu sudah tidak berdaya, dia buta tua. Nabi Muhammad tidak memberi balasan dengan balasan yang jelek. Bahkan itu lang roti pun ada sampai Nabi Muhammad wafat. Mun isronin denika tak bisa, maki gula haram tak bisa. Mun pah ilunan lun pah bodoh. Saya enggak cek kunjungan Khulil Yasin. Khulil Yasin jukeng celeper, tandi ilmu, bukan beni anan kiai. Bi kule iyan taden engi bagi baton cet lagi kecolong dia. Malihat tal-talan kiki negapi tak mentoma. Pon, sekali dinto si bisa pada Pak, meskipun dengan bahasa yang mungkin pakai bahasa sesibak. Ya tak lama hari cakap bergelaknya nyetok. Onjang boleh gue leku kok. Ini buatan kakak rumah irama rumah. Mohon maaf yang tidak batas bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanya milik Allah.